Satrio Piningit Sang Ratu Adil yang dinanti-nanti kemunculannya itu adalah bos men Son Toyo. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca tanda-tanda, setelah menganalisa data dan fakta, setelah mengamati segala peristiwa, maka dapatlah disimpulkan bahwa lelaki yang disebut dalam 3 naskah kuno, Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi, dan Serat Kalatida Ronggowarsito sebagai Satrio Piningit Sang Ratu Adil itu adalah Bosman Mardigu Wowik Prasantyo. Dalam video ke-1 sampai video ke-4, saya telah mengupas 6 ciri atau kriteria Satrio Piningit Sang Ratu Adil sebagaimana tercantum dalam naskah kuno Jangka Jayabaya yang kesemuanya ada pada diri Bosman Mardigu Wowik Prasantyo, yaitu mengenai asal-usul daerah kelahirannya, yakni Jawa Timur, asal-usul keluarga besarnya, Angkatan Udara yang punya tugas utama menjaga keamanan wilayah udara NKRI, sebagaimana tokoh Gatot Kaca Satrio Pringgondani pengawal wilayah udara negeri Amarta. Mengenai wajahnya yang memancarkan aura kepemimpinan, kecerdikan dan kebijaksanaan seperti tokoh Kresna, mengenai sikapnya tegas, keras, pemberani seperti tokoh Baladewa, mengenai perkataan atau pernyataannya bersifat seperti api yang dapat membakar hati orang yang merasa tersinggung oleh perkataannya, namun perkataannya mengandung tuah karena segala perkataannya yang bersifat analisis dan prediktif banyak yang terbukti secara nyata. Kemudian mengenai gelarnya sebagai pangeran perang, para pangeraning perang, yang mengandung arti bahwa sikap pribadinya dalam memimpin bangsa dan negara lebih memilih melakukan perlawanan, melawan kepada pihak manapun, khususnya kepada kaum globalis cabal, demi untuk melindungi kepentingan rakyat, bangsa dan negara, ketimbang memilih tunduk dan patuh kepada keinginan mereka yang dapat merugikan kepentingan rakyat, bangsa dan negara Indonesia Raya. Dalam video ke-4, saya telah mengupas makna kalimat bala prewangan makhluk halus pada baris, pada rebut benere garis, tan kasat mata, tan arupa, sing madegane putrane Betara Indra, agemantri Sulaweda, momongane pada dadi nayaka perang, perange tanpa bala, sakti mantraguna tanpa agi-agi, yang artinya pasukan makhluk halus sama-sama berbaris, berebut garis yang benar, tak kelihatan, tak terbentuk. Yang memimpin adalah putra Batara Indra bersenjatakan Trisulaweda. Para asuhannya menjadi perwira perang jika berperang tanpa pasukan, sakti mandraguna tanpa ajimat, yang menjadi ciri atau kriteria ke-6 Satrio Piningit Ratu Adil. Bala prewangan makhluk halus dimaksud bukanlah makhluk sebangsa jin setan markayangan, tetapi orang-orang yang bekerja sebagai anggota intelijen yang memang keberadaan dan aktivitasnya tertutup dari pandangan umum seperti keberadaan makhluk-makhluk halus. Dalam video ke-5 ini, saya akan mengupas tentang kriteria ke-7 Satrio Piningit Ratu Adil sebagaimana disebutkan dalam Jangka Jayabaya, yaitu mengenai kekebalan Satrio Piningit dari segala bentuk tipu daya orang-orang yang tidak menyukainya.
disebutkan bahwa Satrio Piningit itu ora bisa diapusi marga bisa maca ati. Artinya tidak bisa ditipu karena bisa membaca isi hati. Inilah salah satu kesaktian Satrio Piningit yang jarang dimiliki orang lain. Dapat membaca dan menerka maksud orang dengan kekuatan batinnya. Pertanyaannya adalah, apakah Bosman Mardigu Wawik Prasantyo memiliki kesaktian seperti itu? Dapat membaca isi hati orang? Di kalangan masyarakat umum, orang yang pandai membaca isi hati orang itu biasanya disebut dukun atau waliullah. Apakah Bosman Mardigu seorang dukun? Atau dia seorang waliullah? Untuk menjawab pertanyaan itu, ada baiknya saya tampilkan isi potongan video Bosman berikut ini. Jadi dari 2009 sampai 2013 saya memang aktif sekali di dalam membantu negara karena saya merasa terorisme itu adalah act of war, atau terorisme itu adalah tindakan perang yang terkecil. Jadi perang sel, dan dia menggunakan aksi teror atau menakut-nakuti. Tujuannya kalau di negara berkembang seperti Indonesia berbeda dengan sebuah aksi teror di negara maju seperti misalnya di Jepang gitu. Kalau di sebuah negara maju, aksi teror dipakai untuk merubah kebijakan. Kalau di negara berkembang seperti di Indonesia adalah merubah pemerintahan. Jadi saya pikir ujung-ujungnya pasti memecah NKRI, dan darah merah kita langsung keluar kalau teroris ini arahnya merubah NKRI gitu ya. Know-how saya adalah bagaimana mengetahui pola pikir mereka kemana, patternnya. Saya interview biasa, mereka bahkan tidak menyadari bahwa itu adalah bagian dari interview. Bukan sekedar bukan collect data, bahkan kita ada cara untuk bertanya. Inilah ilmu kesaktian Satrio Piningit Bosman Mardigu sebagaimana dimaksud Jangka Jayabaya. Kesaktiannya itulah yang membuat Bosman Mardigu dapat membaca isi hati orang lain sehingga dirinya tidak dapat ditipu. Ilmu kesaktian tersebut adalah ilmu psikologi bidang criminal mind dan investigasi forensik. Ilmu langka tingkat tinggi itu diperoleh Bosman dari Universitas San Francisco, Amerika Serikat. Dengan ilmunya itulah sang Bosman telah membaca ratusan isi hati para pelaku teroris tatkala dia bekerja untuk sebuah lembaga intelijen negara. Jadi, Bosman Mardigu dapat membaca isi hati orang lain bukan seperti dukun, tetapi karena dia adalah pakar mikroekspresi yang dengan ilmunya itu dia dapat menerka kondisi psikologis seseorang hanya dengan melihat ekspresi wajah dan gerak tubuhnya. Itulah makna dari kalimat ora bisa diapusi marga bisa maca ati, tak dapat ditipu karena dapat membaca isi hati sebagaimana disebut Jangka Jayabaya. Pertanyaannya adalah, apakah dari sekian kandidat Capres 2024 itu ada yang memiliki kesaktian seperti Bosman Mardigu? Saya kira tidak ada seorang pun. Para kandidat yang akan tampil memperebutkan kursi RI 1 tahun 2024 nanti sama sekali tidak memiliki kemampuan membaca isi hati orang lain sehingga dirinya tidak bisa tertipu. Tetapi jika kemampuan untuk membaca situasi aman atau tidaknya buat nyolong duit rakyat, mungkin mereka pakarnya. Demikianlah ciri atau kriteria ketujuh Satrio Piningit Ratu Adil yang kesemuanya ada pada diri Bosman Mardigu. Dari 5 video yang telah saya tampilkan di channel Suara Langit ini, dapatlah disimpulkan bahwa siapapun boleh mengaku dirinya atau orang lain sebagai Satrio Piningit Ratu Adil selama pengakuannya atau rekomendasinya didukung oleh
bukti-bukti real dan objektif tentang ciri-ciri atau kriteria-kriteria Satrio Piningit sebagaimana yang disebutkan dalam Jangka Jayabaya. Jika tidak, maka pengakuannya atau rekomendasinya itu hanyalah sebuah kebohongan yang dampaknya bukan menambah orang menjadi lebih pandai dalam menilai tentang kebenaran sosok Satrio Piningit, tetapi justru hanya menambah banyak kekeliruan dalam menilai apakah seseorang itu benar-benar sosok Satrio Piningit yang dinanti-nanti kemunculannya itu atau bukan. Sebab tidak sedikit para pembohong muncul di tengah masyarakat kemudian mengaku dirinya sebagai sosok Satrio Piningit yang dapat merubah Indonesia menjadi negara besar, padahal satu ciri pun tidak dia miliki. Pengakuannya hanya semata untuk menipu orang lain agar bersimpati dan berempati kepadanya. Atau ada juga yang menunjuk atau merekomendasikan seorang politisi sebagai Satrio Piningit, padahal tidak satu kriteria pun dimiliki politisi tersebut. Jika ada pihak yang mempertanyakan dasar dan alasannya mengapa merekomendasikan politisi itu sebagai Satrio Piningit, orang tersebut biasanya akan menjawab bahwa keyakinannya itu didasari rawangan batinnya. Nah, inilah salah satu ciri dukun tukang ramal yang suka menipu masyarakat. Ilmunya bukan ilmu analisis, tetapi hanya bersandarkan kepada ilmu terawangan. Untuk menilai apakah seseorang benar-benar sebagai sosok Satrio Piningit yang ditunggu kemunculannya itu adalah bukan dengan ilmu terawangan, tetapi dengan menganalisis data dan fakta yang berhubungan dengan persoalan itu, yaitu dengan menganalisis ciri-ciri atau kriteria-kriterianya sebagaimana ditulis dalam 3 naskah kuno Jangka Jayabaya, Ugawang Siliwangi, dan Serat Kalatida Ronggowarsito, kemudian dikonfirmasi dengan data dan fakta real pribadi orang yang diyakini sebagai sosok Satrio Piningit tersebut. Jika orang tersebut berasal dari daerah di mana Gunung Lawu berada, yaitu Jawa Timur, maka orang itu telah memenuhi kriteria pertama karena sesuai dengan isi Jangka Jayabaya. Jika orang tersebut berasal dari keturunan ayah seorang tentara angkatan udara, maka orang tersebut telah memenuhi kriteria kedua sebagaimana disebut Jangka Jayabaya. Jika orang tersebut wajahnya memiliki aura kepemimpinan seperti Kresna dan karakter pribadinya seperti tokoh Baladewa, maka orang tersebut telah memenuhi kriteria ketiga. Jika orang tersebut menguasai 3 ilmu dasar bernegara, yaitu ilmu tentang geopolitik, geoekonomi, dan geostrategi, maka orang tersebut telah memenuhi kriteria keempat. Jika orang tersebut tegas terhadap Amerika dan Cina, khususnya berani melawan kaum globalis, maka orang tersebut telah memenuhi kriteria kelima. Jika orang tersebut ahli di bidang intelijen dan punya jaringan intelijen, maka orang tersebut telah memenuhi kriteria keenam. Jika orang tersebut pakar di bidang mikroekspresi dan ahli di bidang criminal mind dan investigasi forensik, maka orang tersebut telah memenuhi kriteria ketujuh. Ciri-ciri atau kriteria Satrio Piningit sebagaimana dimaksud dalam Jangka Jayabaya, Ugawang Siliwangi, dan Serat Kalatida adalah bersifat akumulatif, sehingga seseorang baru dapat menyandang takdir sebagai Satrio Piningit apabila orang tersebut telah memenuhi seluruh ciri
atau kriteria Satrio Piningit sebagaimana dimaksud Jangka Jayabaya, Uga Wangsit Siliwangi dan Serat Kalatida Ronggo Warsito. Jika hanya satu atau dua kriteria dimiliki, apalagi tidak satu kriteria pun, maka ketahuilah pengakuan orang tersebut adalah pengakuan omong kosong dan dapat dipastikan orang tersebut bukanlah sosok Satrio Piningit yang ditunggu-tunggu kemunculannya itu. Demikianlah akhir dari paparan tentang kriteria Satrio Piningit ke-7 dalam video kelima ini. Kriteria ke-8 dan seterusnya akan kita bedah dalam video-video berikutnya. Terima kasih sudah berkenan menonton, like, mensubscribe, dan membagikan video dan channel ini. Salam Indonesia Raya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.